Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandhi dari MPIB. Saya akan mempresentasikan tentang praktek pesan dan menyusun pesan. Yang poin pertama yaitu perencanaan pesan bisnis merupakan langkah strategis bagi pencapaian organisasi secara menyeluruh. Terencana dengan baik agar mudah disampaikan. Setelah memahami komposisi, langkah selanjutnya adalah mencari data dan menghasilkan ide. Yang poin pertama adalah perencanaan pesan bisnis, yaitu merencanakan apa yang akan kita sampaikan dan mencari poin-poin tertentu sebelum kita sampaikan kepada audiens. Yang poin pertama yaitu kita harus mencari data dan menganalisis data dan dengan menggunakan metode riset. Dengan metode ini kita akan mendapatkan informasi dari riset untuk membentuk pesan-pesan yang akan kita sampaikan kepada audiens. Jadi kita saat menyampaikan pada audiens tidak harus memikirkan dulu. Jadi kita sudah mempunyai ide untuk menyampaikan apa poin-poinnya yang harus disampaikan. Yang selanjutnya, mengorganisir data. Pesan yang dikelompokkan dari hasil ide selanjutnya mencatat poin-poin. Jadi pada waktu riset kita pada poin pertama itu kita mengumpulkan poin-poin tertentu yang sekiranya penting bagi penyampaian kita. Poin dalam data yang paling terpenting. Dan kita mengurutkan sehingga membantu audiens untuk bisa memahaminya dengan baik. Dan kita mengelompokkan poin-poin tertentu dalam bentuk format huruf, bisa juga lalu dengan format Romawi juga bisa, sehingga audiens tidak perlu mencari-cari poin apa yang paling terpenting dalam kita sampaikan tersebut. Jadi audiens sudah tahu poin-poin yang kita sampaikan itu apa saja. Seperti contohnya ini, praktek pesan dan menyusun pesan. Di sini sudah tercatat poin-poin tertentu. Yang pertama, perencanaan pesan bisnis, yang kedua mencari data atau riset, dan yang ketiga mengorganisir data. Lalu mengorganisir ide dalam pola. Waktu kita menyampaikan ide atau pola tersebut ada dua hal. Yang pertama, pola secara langsung, yaitu misalnya saya mempresentasikan materi yang dimana di situ saya menyampaikan langsung poin-poinnya, lalu apa yang dimaksud poin-poin tersebut dengan singkat, sehingga meminimalisir waktu dan pembaca yang frustasi akan banyaknya tulisan, sehingga pembaca yang hobinya tidak bertele-tele langsung ide pokoknya bisa langsung menangkap. Dan untuk berjaga-jaga untuk audiens yang harus dijelaskan secara rinci,
kita di sini ada juga pola tidak langsung, yaitu pola yang menjelaskan dari awal. Contohnya makanan. Makanan bakso, ya, pembuatan bakso. Di situ kan sebagai audiens kita harus menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatannya dari awal, yaitu membeli adonan, membeli bahan-bahan, dan harganya berapa, ukurannya berapa, lalu cara pembuatannya berapa, cara pembuatannya gimana, dan waktu yang diperlukan seberapa lama untuk menjadi bahan baku bakso. Lalu langkah selanjutnya mencetak bakso tersebut menjadi bundaran-bundaran kecil, lalu dimasak, lalu dihidangkan, dan komposisi apa yang dimasukkan ke dalam hidangan tersebut. Lalu hal-hal yang menyebabkan pesan tidak terorganisir. Pesan yang tidak terorganisir ya bisa jadi penulis terlalu bertele-tele. Jadi penjelasannya terlalu panjang dan kadang juga menyampaikan ide yang kurang logis, lalu memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan, lalu informasi kadang penulis lupa memasukkan informasi yang sangat penting bagi pembaca. Jadi penulis yang bertele-tele itu terlalu mendongeng, kasarannya begitu, lalu memasukkan bahan yang tidak relevan, yang tidak logis untuk dicerna, sebagai cuma teori saja tanpa ada praktek. Lalu informasi yang penting terkadang tidak dicantumkan oleh penulis. Jadi banyak pertanyaan sebagai pembaca. Sehabis membaca, menurut dia ada yang kurang karena penyampaian penulis tidak logis, itu bisa jadi, dan informasi yang menurut pembaca itu penting tidak ada. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.